Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya Enda Fitrianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan tidak memperhatikan atau memanfaatkan kemampuan anak pada bidang teknologi. Seperti halnya kodrat zaman yang saat ini anak-anak kita hadapi. Padahal anak-anak sangat mahir dalam menggunakan perangkat elektronik seperti gadget. Bahkan anak-anak bisa dikatakan tak pernah lepas dari gadget dalam kehidupan sehari-hari. Namun, diawali dari 16 Agustus 2023, pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dimulai. Diawali dengan pembukaan PGP pada tanggal 16 Agustus 2023, pretest modul 1.1 pada tanggal 17 Agustus 2023, L0 hari pertama pada tanggal 21 Agustus 2023. L0 hari kedua yaitu pada tanggal 22 Agustus 2023. Forum diskusi pada tanggal 22 Agustus 2023 malam. Rukol tanggal 23 Agustus. Rukol kedua pada tanggal 24 Agustus. Dan bersama instruktur pada tanggal 30 Agustus 2023. Maka perubahan itu dimulai. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zaman menyadarkan saya bahwa kita tidak bisa stagnan dan bahkan mencoba menolak tentang perubahan zaman. Gadget merupakan suatu hal yang awalnya saya pandang hanya sebagai pembawa hal negatif pada siswa. Saya tidak menyadari bahwa perubahan itu kekal. Pendidikan adalah perubahan, layaknya tata surya yang tidak pernah berhenti. Peradaban pun terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan sekarang adalah tugas kita menghadapi perubahan itu untuk kemajuan para murid kita. Bagaimana merubah hal yang dianggap negatif menjadi sesuatu yang positif. Setelah mengimplementasikan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di kelas, yang saya rasakan adalah saya merasa sangat bahagia. Kebahagiaan itu timbul ketika melihat para peserta didik yang dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan gembira. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu menerapkan pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan gadget sebagai media belajar siswa. Salah satunya dengan memanfaatkan berbagai macam aplikasi game edukasi dengan menerapkan nilai-nilai mandiri, berkolaborasi, bertanggung jawab, aktif, dan berpikir kritis. Praktik baik, aksi nyata. Pada tahap perencanaan, saya berdiskusi dengan teman sejawat. Kami membahas game apa saja atau aplikasi apa saja yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian, apa saja yang bisa digunakan dengan menggunakan gadget dalam proses belajar mengajar. Pada tahap perencanaan, saya juga membuat modul ajar. Mengawali pembelajaran dengan 65, 69, 11. Sangat antusias dan sangat bahagia. Start.
mereka menggunakan HP sebagai salah satu sarana atau media untuk mencari referensi dalam memecahkan permasalahan yang ditemui. Mereka belajar untuk saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka juga belajar bagaimana cara menyiapkan alat yang akan digunakan dalam proses. Di akhir pembelajaran, melakukan refleksi tentang perasaan setelah belajar IPA. Sudah semua? Oke. Tantangan yang ditemui yaitu yang pertama, siswa yang tidak memiliki kuota. Solusinya adalah dengan memfasilitasi dengan wifi sekolah. Yang kedua, orang tua siswa yang tidak mengizinkan anaknya untuk membawa HP karena takut anaknya tidak konsentrasi ketika proses belajar. Maka kami memberikan solusi dengan mengkomunikasikan dengan orang tua bahwa anak akan tetap belajar seperti biasanya. Ketiga, tempat penyimpanan HP ketika tidak digunakan kembali. Maka solusinya adalah dengan mengkomunikasikan dengan wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Tantangan yang keempat, siswa yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan HP. Solusinya adalah mengingatkan siswa sebelum belajar tentang kesepakatan kelas. Testimoni dari siswa, wali murid, dan teman sejawat. Wabarakatuh. Saya Vanessa Sukirana dari kelas 71. Saya merasa senang melakukan proses pembelajaran IPA dengan menggunakan handphone karena sebelumnya saya berpikir handphone hanya bisa untuk media sosial. Ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk alat bantu proses belajar mengajar. Saya harap semua guru bisa memanfaatkan handphone untuk menjadikan handphone alat bantu proses belajar mengajar, sehingga kami menjadi lebih semangat untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya orang tua dari Farid Aflah Mufti, salah satu murid di SMP IT Anda Kota Lubuk. Saya selaku wali murid sangat mendukung bagi anak-anak yang membawa handphone ke sekolah dalam rangka proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini, handphone sangat mendukung dalam proses pembelajaran dan juga untuk mengalihkan penggunaan handphone dari yang negatif ke hal-hal positif, dan handphone bisa digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam konteks kekinian, handphone sangat berguna dalam proses pembelajaran dan membantu anak-anak untuk menemukan hal-hal baru di dunianya. Mudah-mudahan dengan penggunaan handphone ini dapat memberikan wawasan dan ilmu-ilmu baru kepada anak dalam dunia modern sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswatun Hasibah, rekan sejawat dari Saudari Endang Fitrianingsih, Magister Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ke-9. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan diterapkan oleh Saudari Endang selama ini, yang mana dalam salah satu penerapan pembelajaran beliau menerapkan media pembelajaran berupa handphone. Mungkin seringkali penggunaan media handphone ini dianggap negatif bagi beberapa kalangan, baik itu dari peserta didik sendiri maupun dari wali peserta didik. Nah, dengan penerapan media pembelajaran berupa handphone di sekolah ini, harapannya dapat mengubah persepsi dari peserta didik dan wali peserta didik itu sendiri, yang mana penerapan media handphone ini sudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan nilai akademis dari peserta didik itu sendiri. Harapannya bagi rekan-rekan sejawat lainnya dapat menerapkan hal yang sama apa yang telah diterapkan oleh Saudari Endang ini. Dan pada Saudari Endang, semoga selalu semangat dan teruslah menginspirasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah aksi nyata modul 1.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Saya Endang Fitrianingsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.